Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ningsih dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas lab yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia dan tahapan perkembangan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia disingkat menjadi MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Adapun tahapan-tahapan proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu rekrutmen. Pengadaan manajemen sumber daya manusia rekrutmen diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan yang dimaksud di sini lebih luas maknanya karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dan pemanfaatan. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Yang kedua yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab setiap pemimpin. Pemeliharaan SDM disertai dengan pengganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan serta dapat berperan secara optimal. Yang ketiga yaitu pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang yang diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia adalah 1. Tujuan kemasyarakatan atau sosial. Organisasi bisnis diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu mencegah masalah sosial. Yang kedua, tujuan organisasional merupakan sasaran formal organisasi yang dibuat organisasi mencapai tujuannya, seperti meningkatkan produktivitas, mendayagunakan tenaga kerja, mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga yaitu tujuan fungsional, merupakan tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen SDM pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat yaitu tujuan pribadi, adalah tujuan pribadi setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Fungsi manajerial dan operasional MSDM. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasi adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi, wewenang, integritas, dan koordinasi dalam membentuk bagian organisasi. Yang ketiga yaitu pengarahan. Adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif secara efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Fungsi-fungsi operasional dalam MSDM. Yang pertama yaitu pengadaan. Fungsinya yaitu dengan bagaimana penentuan kebutuhan sumber daya manusia berikut perekrutan, penyeleksian, dan penempatan kerja. Yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan sebagai penyesuaian kembali jabatan dalam meningkatkan kerumitan tugas-tugas manajerial. Yang ketiga itu kompensasi. Fungsi ini didefinisikan sebagai pemberian upah yang cukup dan wajar kepada tenaga kerja atas kontribusi atau jasa mereka terhadap tujuan-tujuan organisasi. Yang keempat yaitu integrasi. Dalam hal ini pegawai secara individu diminta mengubah pandangannya, kebiasaan, dan sikap-sikap lainnya. Yang kelima yaitu perawatan. Pemeliharaan berarti berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada. Yang keenam yaitu pemisahan. Seorang karyawan harus kembali ke masyarakatan. Organisasi harus bertanggung jawab dalam memutuskan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menjamin warga masyarakat yang dikembalikan itu berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.